Muhammad wa ala Muhammad wa alihi washabihi. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan saya alhamdulillah ini tadi bangun jam 4:30 langsung mandi karena tidak terasa dingin, karena bangun yang pertama terlalu malam. Jadi bangun yang pertama terlalu malam jam 1, lalu biasa baca yang sangat panjang, sholat panjang, dan ada ibu-ibu yang memang harus saya baca. Ada kebiasaan saya, jadi mulai aktivitas saya biasanya jam 2, tadi mulai jam 1 belum jam 1 sudah mulai aktivitas, kira-kira sampai jam 3, tidur lagi, bangun 4:30, alhamdulillah oleh imam dibacakan yang panjang. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Selamat dan salam mudah-mudahan terus diterima Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Kita mendoakan beliau karena berdasar pengetahuan kita meyakini betapa besar perjuangan Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Dan karena itu ketika kita mengucapkan salam atau ketika mengatakan assalamualaikum, cobalah kita bayangkan, andaikan ketika sholat mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, andaikan itu diucapkan oleh misalnya Sayyidina Abu Bakar, kita bayangkan orang yang mengenal Nabi Muhammad sejak kecil dan mengucap assalamualaikum. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad sangat mencintai kita walaupun kita tidak mengenalnya, begitu kan? Ada hadis yang mengatakan begitu. Ada orang yang sangat dicintai ketika para sahabat, apakah kami? Ternyata bukan. Nah, kamu tentu saja mencintai saya, menghormati saya, ikuti saya, kamu lihat saya kan gitu ya. Lalu bisa bayangkan bahwa kita yang hidup sekarang ini mencintai beliau, dan salah satunya adalah dalam wujud ketika sholat kita mengucapkan assalamualaikum. Ini pikiran saya sendiri, mudah-mudahan betul. Kita mendoakan saja itu dengan kata-kata kita pelaku pertama, Nabi pelaku kedua. Kan kita ketika kita sholat itu ada semacam jenis kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung atau berita. Misalnya kalau kalimat langsung, Allahumma baik baini, kita pelaku pertama, Allah pelaku kedua. Ketika itu dengan dalil tadi Allah tahu segala yang baik dan yang nyata, maka kita tahu, kita ngerti bahwa Allah tahu ketika kita mengucapkan yang mencapai tadi, apakah pikiran kita dan hati kita di situ. Jadi menurut analisis saya, ketika kita sholat, 3 komponen yang kita miliki paling tidak menurut belum terlibat semua. 1, potensi badan jelas berdiri, rukuk, duduk, takbir, tahiyat, itu masalah potensi fisik jelas kita pakai. Potensi pikir, apalagi Pak Imam mengingat bacaan semacam itu. Kalau kita ya mengingat bacaan yang kita harus ucapkan, itu pikir. Kemudian ini yang mungkin tidak mudah, yaitu merasakan yang kita ucapkan. Ya semua ya, mulai Allah Akbar itu kan kalimat netral kan, bahkan bukan kalimat. Oh ya, bisa kalimat. Allah Akbar itu bisa kalimat, bisa frase. Allah subjek, Maha Besar predikat. Bisa juga Allah itu bersikap Maha Besar. Seperti mirip-mirip Islam berkemajuan. Itu bisa kalimat yang menunjukkan Islam itu berkemajuan. Islam pokok kalimat, berkemajuan predikat. Kita duduk, kita pokok kalimat yang sangat penting,
duduk predikat, duduk menerangkan kita. Islam berkemajuan juga begitu. Islam subjek, berkemajuan predikat. Berarti Islam memang harus berkemajuan. Apa dasarnya? Baik Quran maupun hadis sangat mendorong kita untuk maju. Itu sebagai kita sebagai pribadi yang banyak, sebagai pribadi ya harus berusaha berkemajuan. Misalnya saja dulu sholatnya hanya hari raya menjadi tiap Jumat menjadi tiap hari rawatib saja menjadi tiap hari plus sunnah, tiap hari plus sunnah tidak lengkap menjadi tiap hari yang sunnah lengkap. Bacaannya misalnya 10% dari Quran menjadi 11% dan seterusnya. Tidak berniat memamurkan masjid, pokoknya ya sholat juga aja tanpa niat memamurkan masjid, menjadi berangkat ke masjid dengan niat masjid. Berangkat ke masjid itu ditingkat, ditambah-tambah lagi sampai ke tingkat wajah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai ada niatan perjuangan. Ya Allah, saya menduga bukan, mudah-mudahan sudah benar, sudah Bapak Ibu sudah mengerjakan itu karena ada bentuk ini, ada masjid ini. Dan saya baru yang saya baca, yang saya ikuti tadi sampai hampir 1 jam di Jawa Barat ditemukan masjid besar kosong bahkan dipakai maksiat. Seperti lalu sampai ada kalimat andaikan diserahkan pada mulia maka jadi ada sekarang di Jawa Barat. Kalau mau saya kirim tapi aku prihatin, hanya kita berdoa mudah-mudahan itu diserahkan gitu, mudah-mudahan mau besar hutan gitu. Ibu bapak dulu semuanya bisa pergi ke Melip apa tidak? Kalau tidak, ya sebagian oleh dia akan saya makan. Yang kedua, suling. Kenal suling? Suling apa suling? Subuh kelilingnya bupati. Saya berikut terus sampai nama saya dikenal gitu. Nah kemarin setelah baca undangannya, saya ke Ngatang nggak ikut. Baik sebagian saja ya, sebagian. Yang dari Pak Toilut itu kan hal biasa, tidak ditemukan perintah minta maaf, tapi yang ada perintah memaafkan. Tapi saya mikir jangan-jangan yang namanya minta maaf itu sudah naluri manusia yang tidak usah diperintah, misalnya begitu. Setiap orang bersalah berusaha minta maaf. Jangan-jangan orang menganggap begitu. Yang ada malah perintah memaafkan. Qudil Allah wa'mur bil ma'ruf wa'adil jahilin wa'adil jahilin. Jadilah pemaaf, menyuruhlah kebaikan dan jangan mereka orang yang jahil. Orang jahil itu mungkin ya, jahil itu jahil keimanan, lalu jahil juga pikiran, sehingga mengatai-ngatai orang. Jadi ada perintah maaf. Jadi maaf kalau begitu ada perintah sama dengan sholat ini, ada perintah dan ada info tentang ciri orang Islam, bahwa orang Islam sholat, tapi juga ada perintah sholat. Aqimi sholat, waktu zakat, warka'u ma'arogin. Hanya warka'u ma'arogin ini kalau digabung dengan hadis, wujudnya gimana? Apa boleh makmum bersama imam? Setahu saya malah nggak boleh kecuali amin, betul kan? Kecuali amin itu berusaha. Oh ya, kadang-kadang saya akan keliling-keliling sampai menemukan kadang-kadang yang kurang tepat, yaitu
imamnya membaca dengan gaya tadi panjang, itu perlu bernapas sebelum waladolin. Betul kan? Perlu bernapas itu. Nah, ini tadi menurut saya sudah hampir pada perlu ditambah tadi. Menurut saya jamaah perlu menambah dikit karena bacanya panjang. Itu beliau perlu membaca itu kan baru amin itu. Saya khawatir jamaah seakan-akan memaksa, tidak sengaja ya, memaksa imam amin padahal menambahnya baru habis gitu. Itu aja pesan saya ya. Saya sering ngomong ini karena kalau gitu warka'u ma'arofiin bisa diganti dengan sholatlah. Kalau sholat tidak boleh bareng betul-betul dengan imam, warka'u ma'arofiin, sholatlah bersama orang yang rukuk, berarti perintah sholat berjamaah. Saya pikir gitu. Warka'u ma'arofiin berarti ya sholatlah berjamaah, karena bersama orang-orang yang rukuk. Itu sudah kerjakan, alhamdulillah. Mudah-mudahan keturunan kita dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna ketika imam dengan sini dan sini betul-betul mungkin sambil membayangkan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita betul-betul jadi musholin, musodikin, sobirin, mutasodikin, soimin, kawizin, guru jauh, zakirinallah kasiro, zakirkan ada 10 atribut yang satu ayat ya Pak ya. Ada 10 atribut atau gelaran yang dalam satu ayat. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wal shodiqin wal shodiqat wal mutasadiqin wal mutasadiqat wal khoshiin wal khoshiat wal shoimina wal shoimat wal hafizina furujahum wal hafizat wa zakirillah wa kasira wa zakirat adallahu lahu maghfiratan wa ajran azimah. 10 pangkat kita dalam satu ayat. Coba andaikan kita kerjakan, sesungguhnya orang Islam, putra maupun putri, mukmin maupun putra putri, qanitin. Saya yakin Bapak Ibu qanitin mah acek ya, qanitin aja. Sabar ketika sholat, sabar menunggu waktu qomat, sabar setelah sholat. Jadi sholat itu sabar sebelum, sabar waktu berjalan. Nah, tadi kan maaf saya tadi ngebut. Ini tadi saya ngebut, jadi tidak sabar. Karena setengah 5 baru bangun, Pak. Baru bangun ngebut. Jadi saya tadi tidak sabar. Sabar menunggu azan. Karena datanya sebelum azan, yang bagus-bagus datang sebelum azan. Kalau bisa berangkat sebelum dipanggil, tidak menunggu hayal sholat. Kalau bisa kan tidak nunggu itu. Selesai sholat ke sini itu. Sabar menunggu azan, sabar melaksanakan sholat sunnah, sabar menunggu qomat, sabar waktu sholat, sabar selesai sholat. Sebab saya sering ingatkan di tempat saya, loh ibu-ibu kok kalah terus sih, setiap sholat lalu dengan omongan antar mereka. Ya saya harus ingatkan saja, kalah dengan bapak-bapak, setiap sholat sepi tapi rame di hatinya, di iman ini. Itu kan ada Innallah masabirin, jadi sabar. Jadi dan dengan perintah maafkan tadi, yaitu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin sama ma'at uizzat lil muttaqin alladzina yunfiquna bisara wa dhara wa alladzina wa ghina linnas Allahu yuhibbul muhsinin. Nah itu jadi ada info, ada dawuh itu bukan perintah, pernyataan. Jadi kadang-kadang Quran itu satu frase, bahkan satu huruf. Wah luar biasa, Quran itu luar biasa. Bagi yang ngerti, saya tidak ngerti ya, bagi yang ngerti bahasa Arab, saya yakin betul-betul bisa menikmati dan melihat kehebatan Quran.
Coba ada satu huruf, satu kata, satu frase, satu kalimat, satu frase, bahkan ada yang perkara apa? Perkara waris dan perkara hutang itu kan uangnya lebar, jadi bukan hanya frase itu, jadi bisa ada yang ada gaya perintah, gaya informasi, gaya menegur. Jadi kalau mengajar atau membina anak kita dengan gaya Quran itu banyak gaya alat dalam dunia pendidikan disebut alat pendidikan yaitu teguran, perintah, contoh, ajaan, larangan, harapan, macam itu alat-alat pendidik. Tadi sudah perintah ya, wa'mur ahlaka bisolat, ini perintahlah keluargamu sholat, wastobir alaiha, dan sabarlah melakukannya. Ya mungkin perintahnya sabar, sholatnya juga sabar, dan saya yakin di sini termasuk sabar. Coba bayangkan kalau 23 rakaat 7 menit itu bagaimana itu, betul kan? Dan itu kok ditayangkan terus, itu kan malu kita. 23 rakaat 7 menit ini tadi 2 rakaat sekian menit itu. Jadi yaitu orang yang dua sama wajibat. Tadi lagi disebut surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Apakah bisa diukur lagi? Setahu saya sampai hari ini ciptaan Allah yang tidak bisa diukur adalah langit. Kalau begitu kenikmatan surga itu tidak bisa diukur, karena langit tidak bisa diukur, Pak. Dan langit dan bumi dulu dikatakan satu oleh Allah. Oh ya, ada ayat, saya hampir hafal tapi belum. Ada ayat yang mendorong kita untuk pergi dari di bumi ini sampai menemukan tanda-tanda. Dan pertanyaan yang jawabannya di filsafat, itu bagaimana awal penciptaan Kholqi penciptaannya ada bak. Letaknya di surat 29 ayat 19, 20. Bisa dicek. Lalu bawah HP surat 29 ayat 20 itu ada pertanyaan bagaimana penciptaan yang pertama. Nah ini jawabannya di filsafat, yaitu kalau dari Quran langit dan bumi satu lalu dipisahkan. Ambiya 21 mungkin ya, 30 surat 21 atau 30. Tapi misalnya gimana? Para pemikir yang aliran atau mazhab monoteisme, yaitu filsafat yang beranggapan bahwa semua ini dari satu. Semua ini dari satu. Nah, nanti dari satu itu ada yang benar, ada yang salah. Yang agak salah ini gurunya katanya dari api, muridnya yang satu mengatakan dari air, muridnya yang satu mengatakan dari udara. Saya percaya yang betul yang dari udara. Jadi udara yang sangat wajar, panas, per mungkin bertriliun-triliun besarnya, lalu meledak jadi bintang-bintang dengan tarik-menarik sesamanya menjadi galaksi, dan galaksi itu menjadi petunjuk bagi kita, bagi yang tahu. Tapi jalan nujum litahta dubiha, waladi jalan nujum litahta dubiha, dia menjadikan galaksi gitu, nujum, untuk menunjuki kamu wil zulmati wil bahri wal bahr, dalam kegelapan di darat dan di laut. Qad ayati liqaumi ya'lamun. Jadi bintang-bintang di langit itu menjadi petunjuk. Misalnya kita pergi jauh, bingung mencari kiblat, katanya Allah, bintang-bintang menjadi petunjuk.
Dan saya tahu itu. Jadi andaikan bulan yang paling indah itu Juni ya, paling indah adalah Juni. Leo, Libra, Scorpio, Sagittarius itu jelas, nampak jelas sekali. Tidak mungkin kepalanya Leo di timur, tidak mungkin di selatan, tidak mungkin di utara, pasti kepalanya itu di barat. Itu bulan Mei Juni. Itu tanda bahwa bumi mengelilingi matahari. Itu tanda bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Memang ada tafsir yang salah. Al-Misbah ada tafsir yang salah. Ya karena perputaran matahari itulah ada siang dan malam. Ini salah total. Dan ada buku dari Timur Tengah diterjemahkan dengan judul ternyata matahari mengelilingi bumi. Itu sangat memalukan ya, sangat memalukan. Ya kasihan. Dulu belum diketahui. Ya nggak apa-apa. Misalnya salah nggak apa-apa dulu. Sampai sampai 3 bulan di dalam diri saya dan matahari di tangan saya tidak akan berhenti menyiarkan agama Islam. Betul ya? Andaikan beliau sudah dapat ilmu, tidak umi, bahwa matahari adalah gas padat yang besarnya 1 juta kali bulan, 1 juta kali bumi. 1 juta bumi sehari di matahari sama dengan 25 hari di bumi. Itu yang khatulistiwa, yang kutub sama dengan 36 hari. Luka kok nggak sama kutub dan khatulistiwa, karena gas itu kepadatannya nggak sama. Jadi yang di khatulistiwa lebih padat, itu 25 hari sehari. Unik. Kalau bulan 1 hari sama sebulan. Kalau kita berada di bulan, 1 hari itu 1 bulan di bumi. Sehingga tidak mungkin manusia hidup di bulan. Kepanasan terus, panasan luar biasa, oksigen kecil. Sedangkan wasyamsi tajri tasyalan. Sedangkan matahari berjalan. Yang belum tahu mengatakan Nuzahu Hamka belum tahu. Manusia tidak tahu kemana jalannya matahari. Bagus, karena tidak tahu. Tapi yang tahu, matahari mengelilingi galaksi Bima Sakti atau Milky Way yang perlu waktu 220 sampai 230 juta tahun. Saya punya buku astronomi dan bumi ya, yang besar. 1 tahun matahari adalah 220, yang di buku besar mengatakan bisa terjadi antara 220 sampai 230 juta tahun. Padahal matahari hanya 30.000 tahun dari pusat galaksi. Kalau itu galaksi, itu pusat galaksi di matahari dan kita di sini 30, yang paling jauh 50 dari pusat, karena panjangnya 100.000 tahun cahaya. Panjangnya galaksi yang kita tempati itu. Jadi kita ini mengelilingi matahari dan mengelilingi galaksi Bima Sakti tanpa terasa. Andaikan diberi rasa gimana? Bisa pusing dan karuan. Jadi setelah itu kemudian ini belum terbantah. Teori belum terang. Jadi kalau T mengatakan semua dari api, koyo-koyo pada waktu itu dibayangkan matahari itu api, malah bener gitu. Tapi bukan api ternyata, yaitu udara. Karena yang bisa meledak itu apa? Benda yang bisa meledak udara kan. Tanah tidak bisa. Tanah meledak karena ada udara. Oh iya, terkait dengan ini ada pertanyaan, bagaimana Tuhan meratakan bumi? Bagaimana Tuhan meninggikan gunung gitu ya? Wajib balu, kayak manusia. Itu bisa terjawab dengan ini. Setelah diteliti, bumi ya, dari gunung itu ada. Loh kok ada gunung
gunung api diteliti terus. Marjil Basoro, Sumarjil Basoro itu perintah Tuhan begitu kan? Amati, ulangi amatanmu. Katanya Tuhan, sebelum dirusak oleh manusia, tidak ada ketidakseimbangan di dunia ini. Ada gunung, menjadi ada sawah, jadi ada gunung karena ada magma karena bumi berasal dari matahari gas panas, ketemulah. Jadi bagaimana Tuhan, dan ada muncul di Jawa Tengah kan baru muncul gunung baru Pak. Ada video kan? Ya seperti Lapindo itu sampai menggunung. Jadi Lapindo itu kalau terus-terusan bisa di gunung juga, dan begitulah terjadinya gunung terjawab ya. Kalau meratakan bagaimana? Bagaimana Tuhan meratakan bumi? Menurut pikiran saya ya diputar. Gas itu diputar. Dan perputarannya ternyata 24 jam setiap hari. Kalau ketika kan kita muncrat dari matahari kira-kira kan tidak berbentuk. Kalau diputar dengan putarannya yang menjadi halus, gesekan dan berputar menjadi halus, menjadi datar. Alladzi ja'ala lakum atau birosa. Birosa ini dulu ditafsirkan, bahkan ada ulama yang menganggap bumi ini datar seperti piring. Kalau sekarang masih ada yang yakin begitu, marilah membuka hati untuk bersedia menerima ilmu, karena itu barang nyata, ada buktinya gitu. Nah, andai kan masih ada nyuntewu umpama, karena saya belum menemukan di Kajembon, tapi setelah saya terus setiap pertanyaan saya jawab, akhirnya tidak bisa bertanya lagi. Demikian pula di wajah, ketika jadwal sholat Muhammadiyah tidak sama dengan pemerintah, dan waktu itu bodoh-bodoh yang lebih dulu itu kan yang timur, itu betul kan? Itu urusan jam yang lebih dulu yang timur, tapi urusan tanggal Islam yang lebih dulu yang barat, karena bulan terbit tanggal 1 itu di barat, jadi tanggal 1 itu barat dulu, dan tidak bisa 1 hari, tidak ada waktu yang namanya sahur bersama itu tidak ada. Mudah-mudahan dipahami lagi. Sekarang ini yang mesti 2 hari, sekarang ini hari Ahad, yang mesti ada yang Sabtu. Tidak bisa sekarang angkat semua, tidak akan bisa. Karena itu menjadi tidak mungkin. Hari raya bersama seperti orang Kristen gitu, tidak mungkin. Orang Kristen pun tidak sama. Karena tanggal 25, yang satu tanggal 25, yang lain masih tanggal 24. Gampangannya begini Pak, ini untuk meyakinkan bumi putri ya Pak ya. Sekarang di sini jam 6 gitu ya, Bali 5, Irian 4, timurnya Irian 3, timurnya Irian 2, timurnya Irian 1, timur Irian 12 jam, Sabtu. Sudah yakin ya? Jadi kalau terjadi perbedaan jadwal, misalnya apa, Idul Adha atau ya apa, barat dulu kita belum, itu alasannya. Letaknya pada batas tanggal. Orang Kristen batas tanggalnya tetap kapanpun di 180 derajat bujur. Saya ulangi, orang Kristen meneruskan Romawi, yang dulu Romawi itu tahunnya tahun Komarian. Saya baca, yang mungkin siapa saja baca, dulu Romawi pakai Komarian, kemudian diubah oleh Paus Gregorius menjadi tahun ini salah kaprah lagi, tahun Ardi diganti menjadi tahun Ardi. Yang salah kaprah kita sebut tahun Samsiah. Yang satu kaum Komariah. Berapa waktunya? 350
55 hari. Yang satu tahun Samsia kan, padahal tahun Samsia mestinya 230 juta tahun lagi. Harusnya tahun Ardia harusnya tahun bumi. Karena bumi mengelilingi matahari lamanya juga 65/4. Lebih sedikit gitu lah. Nanti ada tahun kehabisan, kalau habis dibagi 100, habis dibagi 4, Februari tambah 1. Kalau tapi kalau habis dibagi 100, beda lagi gitu. Dan pernah terjadi karena beda sedikit-sedikit itu pernah jadi bergeser 10 hari. Sehingga sekarang tanggal 5, besok tanggal 15 Oktober tahun 1385. Jadi pernah ada hari di mana tidak ada tanggal untuk Kristen ya. Karena sekarang tanggal 5, besok tanggal 15. Itu urusan kalender. Nah kita berbeda lagi karena tahun kita Komaria. Yang uniknya adalah apa sekarang nanti 1 hari di bulan sama dengan 1 bulan di bumi. Mengapa? Karena rotasi bulan sama dengan revolusinya. Rotasi bulan mengelilingi bumi sama dengan revolusinya. Di buku besar bahasa Inggris saya baca caranya menerangkan gini. Itu lihat kursi, taruh kursi, kemudian Anda harus melihat kursi itu dengan catatan wajah Anda harus melihat kursi itu. Jadi kita mengelilingi kursi ini, benda ini ya. Ini kalau guru satu jadi matahari, satu jadi matahari, satu jadi satu jadi bumi, satu jadi bulan. Ya, ini kan bulan ya. Satu jadi atau meja. Kalau zaman guru selalu diperhatikan. Murid dulu jadi bulan mengelilingi bumi itu dengan catatan wajahnya harus melihat itu terus begini sampai sini Pak. Itu rotasi ya, itu revolusi tapi bareng dengan luar biasa. Kalau sudah tahu begini maka subhanallazi khalaqa azwaja, Maha Suci pencipta setelan, azwaja setelan atau tatanan atau sistem. Mula tumidul ardi, baik yang tumbuh dari bumi, daun, bunga, buah, batang, kulit, akar, ujung azwaja itu. Cari makanan air itu azwaja. Wa min anfusihim, dan di dalam diri manusia di wajah ini Pak ada 12 saraf. Punya saya yang nomor 7 lumpuh gara-gara sepeda motoran yang puluhan tahun. Lumpuhnya satu saraf itu Pak, poerot tidak bisa bersiul, tidak bisa pokoknya 11 fungsi mulut rusak. Satu saraf lumpuh, bukan putus. Gimana kalau putus? Mimma la ya'lamun, dan setelan yang belum diketahui. Karena belum diketahui maka 3 bulan ditaruh di tangan kiri saya dan matahari saya tetap mengajarkan Islam gitu kan. Nggak apa-apa, nggak tahu itu nggak apa-apa, nggak dosa. Antum alamu duniakum kan itu, kamu lebih tahu duniamu daripada saya. Jadi Nabi itu mengaku tidak pintar untuk urusan dunia. Lah yang setelan antara satelit, planet, bintang, galaksi tidak tahu. Waduh hebatnya Quran. Coba yang belum diketahui itu dikatakan mimma la ya'lamun, dan setelan-setelan yang belum diketahui. Lalu dikatakan dengan hadis tafakaru fi khalqillah, pikirkan yang dijadikan Allah. Itu kalau ya azwaja ini suruh mikir. Ketemulah seperti tadi itu. Wah hebat Islam. Karena itu secara akal ya tidak mungkin ada agama, dan agama yang hanya satu, Islam. Tapi ada yang dianggap agama tidak mungkin bisa mengalahkan, menyamai saja tidak mungkin. Secara akal sehat saja lah.
apalagi bagi yang mengerti Quran, mengerti luar biasa sampai detail tidak juga tidak semuanya tidak semua karena semua tukar pikiran tukar inna fi qaul samawati wal itu ya wajar bila ibadna la ya dari ulil bab aladina ini ya guruna wa qiyamah wal ba tafakkaru orang yang duduk berdiri ingatkan dan memikirkan coba ini Pak saya juga kapan kita secara sengaja mengerjakan ayat ini jadi mikir ciptaan Tuhan yang kecil aja lah ternyata undur-undur saja tidak pernah kita pikir saya udah tua-tua ini baru ngerti undur-undur siapa tahu undur-undur siapa bisa ngomong tentang undur-undur sampai aku udah ya ternyata undur-undur itu Pak metamorfose sempurna ketika tua jadi gantung som lalu bertelur telurnya menjadi undur-undur menjadi kepompong menjadi gandrung undur-undur Pak itu ilmunya. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang ingin tahu tapi tidak tahu, ingin tahu tidak tahu, fas'alu ala dzikri. Manusia oleh Allah diberi naluri ingin tahu ini bergradasi. Ada yang sangat besar ingin tahunya sampai filosof itu dulu dunia ini gimana, itu dan cerdas otaknya. Jadi naluri ingin tahu sangat besar, ingin tahu di belakangnya nampak. Kok bisa sih matahari di sana, siang di sana, ada yang apel jatuh, apel lepas dari batang kok ke bawah. Ini ada dipikir. Kita kan enggak gitu ya. Ya ini padahal perintahnya di Quran. Ya, Newton kan itu kondak ke atas kecil dari lepas dari ini kondak ke sana gitu, kok mesti ke sini itu jadi pit dan ketemulah yang namanya gravitasi itu Pak tidak terbendung oleh gedung suara terbendung agak terbendung kalau sinar sangat terbendung oleh benda gelap. Benda itu ada dua, benda gelap, benda terang. Benda gelap menutup suara tapi tidak komplit karena bisa dilalui. Ini bisa dilalui suara. Kalau kita dengarkan detik jantung kita itu ini bisa melakukan di bahasa itu terdengar itu. Lalu ada benda, ada kekuatan yang disebut Allah yang tidak terbendung oleh gedung, tidak oleh benda badan. Apa? Saya sudah melihat. Umpama ibu bawa ada jadi pak guru atau punya uang, ingin tahu ciptaan Allah yang saya ini, ngelencerlah dengan niat ibadah. Punya uang untuk ini untuk ibadah sudah pokoknya. Lalu saya punya uang ingin tahu ciptaan Allah yang tidak terbendung oleh benda badan, yaitu daya tarik kutub selatan dan kutub utara. Ya, saya ke sana 2 kali sudah. Alhamdulillah diundang teman saya yang mantan SMK kepala SMP Muhammadiyah itu jadi dosen di sana, mengundang saya kita bantu 2 kali. Saya melencer ke gedung Katulistiwa. Gedung ada satu tempat di mana telur bisa berdiri di situ. Disediakan satu obrok itu telur. Ini dijatuh murid-murid dan saya menyaksikan ada murid di sana dan gurunya. Ada murid disuruh naruh sendiri, tidak ketemu Pak. Nanti ditolong petugasnya. Saya lama juga begitu ketemu, ini sengaja tidak diberi Pak. Saya tidak bisa naik. Telur berdiri Pak, seperti ini. Jadi telur bisa begini. Ini yang masih hangat toh, tak minum ya?
Jadi kalau bisa begini, nah ini gara-gara ini menjadi yakin, apa? Kembali ke bumi bundar ya, kembali ke bumi bundar tadi, menjadi yakin bahwa di sana ada kutub selatan punya daya tarik, di utara ada kutub utara punya daya tarik, di tempat yang jaraknya sama dengan kekuatan yang sama. Saya ulangi, suatu benda, coba cari tambang, menanya cari tambang, jarak sama, kalau sampai jarak sama, posisi sama, tidak ada batu, semua sama, apa yang terjadi? Tidak bergerak ini. Benda itu tidak bergerak karena daya tarik sama dari selatan dari utara. Dan itu saya melihat di Pontianak. Mau kelenjar ke Pontianak. Ya naik kapal aja yang murah. Kalau pesawat ya beberapa 1 jam lebih ya. Jadi saya melihat itu telur berdiri di sana. Lalu yang tidak percaya menjadi percaya. Ya. Bahwa ada utara dan selatan tidak disebut oleh Quran, disebut barat dan timur karena ada urusan sosial, ada urusan eksakta yaitu matahari dari timur tenggelam di barat, tenggelam maghrib ya. Bahasa Jawanya apa? Tenggelam, bahasa Jawanya muku, sumerap, bukan sumerap. Sumerap itu tahu, sumerap sengenge misal. Saya ingat guru bahasa Jawa saya waktu itu menegur murid. Sumerap dulu, sumerap itu sengenge sumerap. Nah iya betul. Jadi sumerap itu matahari yang tenggelam itu gara-gara bukan berjalan matahari, karena gara-gara rotasi bumi sangat masuk akal itu matahari. Bisa ganti itu matahari, ini surup, jadi subuh berubah definisinya Muhammadiyah. Sudah tahu ya? Definisi subuh berubah dari posisi minus 20 derajat, misalnya di sini minus, di sini 0, ini 90 derajat, ini 45, ini 0, ini timur Pak. Ini bayangkan ini langit Pak, ini langit atas. Ini surup, ini dua sampai gini, di sini subuh. Jadi kalau selamat pagi jam berapa? Yang ikuti, kalau saya ada yang sholat malam mengalah selamat pagi, saya jawab selamat malam. Karena pagi itu bagi kita Islam subuh itu, dan tidak ada sholat pagi ya. Sholat subuh aja, sholat pagi nggak ada. Dua yang ada ya. Nah ini oleh Allah ini diputar, oleh yang diputar ke sana. Nah, ini dulu kajian. Nah, sini sampai sini. Oh, ini ada. Nah, ini kan masuk akal Pak. Ya, sangat masuk akal ini jam 12 malam. Nah, sini ini terawih. Oh ya, saya mendorong kita mudah-mudahan terawih itu kalau bisa ya tiap hari. Betul kan? Terawih tiap hari yang betul. Apa sih terawih? Coba, apa jawab terawih? Supaya cocok dengan saya. Saya baca di kamus, terawih itu artinya pelan-pelan. Jadi sholat malam yang dikenal sabar sebina di terawih gitu. Tidak ada kan di Quran apa ada hadis? Di hadis tidak ada terawih kan? Saya baca matan yang matan bulan April tidak ditemukan terawih. Yang ada itu sholat malam, sholat tahajud kayak gitu. Terawih jadi terawih itu sangat tidak cocok menjadinya. Loh, taruh kok cepet-cepet ya, nggak taruh aja jadi gitu. Nah kita teruskan macam ini gaduh-gaduh jadinya. Kembali ke subuh. Nah inilah yang namanya satu hari di bumi. Jadi kalau ini harus satu hari di bumi harus itu sebenarnya. Karena satu hari di bumi umpama di bulan, satu hari di bulan sama satu. Mengapa? Nah sekarang tadi itu dapat ya. Karena jadi
Nah, ini tantangan lagi hebatnya Islam lagi. Manusia tidak akan melihat bulan bagian belakang selama dia berada di bumi, kecuali dengan alat satelit sekarang. Kalau melihat langsung selama di bumi tidak akan melihat bulan bagian belakang karena revolusinya. Ini matematika berarti ini Pak, kira-kira satu bulan dibuat sama dengan satu hari kan luar biasa tuh. Pelannya ini berputar begini juga. Oh nah ini bulan ini ya. Begininya itu sama dengan begininya itu. Waduh kan, waduh berapa matematika yang semacam itu. Jadi ini gara-gara Islam berkemajuan. Islam berkemajuan itu menerima hasil pikir manusia, sehingga yang dulu tidak tahu menjadi tahu. Andaikan dulu pernah bersikap yang dulu tidak pernah tahu, itu benar ibadah yang sudah itu lah. Ya, tapi ya mohon dipahami, tidak bisa tidak kita tidak bisa tidak menggunakan budaya, Pak. Bahasa Arab itu andaikan seperti bahasa Jawa, pertama kung itu melengkung, sarung, kalung, ujung. Nah, jadi mungkin dulu tidak menjadi atur, jalur, salur. Jadi kira-kira dulu baru berkembang bahasa itu. Duga saya seperti semua bahasa itu, nah itu kan budaya. Kalau bahasa Quran memang dari Al-Quran, tapi mungkin manusia sudah kenal bahasa Arab, sudah lengkap bahasa Arab. Jadi bahasa menurut saya adalah hasil pikir yang Allah mengajarkan. Oh iya, kan Allah mengajarkan berbicara ya. Sabi Isma Rabbullah. Ya, Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Di Ar-Rahman Allah membicara. Coba kita meyakini Quran benar. Allah mengajarkan manusia berbicara. Ar-Rahman gitu. Nanti ada ayat bagaimana? Kita percaya, yakin harus percaya. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana Allah mengajar kita berbicara? Apa kita merasa diajar bahasa oleh Allah? Enggak kan? Caranya ini ya harus dikatakan jiwa, Pak. Caranya Allah memberi naluri bisa niru sepanjang normal, otak normal, hati normal. Otak normal, telinga normal. Untuk otak normal, telinga normal. Jadi bisa mendengarkan. Kalau otak normal, telinga tidak bisa mendengarkan. Lalu jadi tidak bisa bicara. Andaikan, mudah-mudahan tidak, andaikan kita diuji dengan orang tidak bisa bicara karena itu dia harus bersabar. Aulat luar biasa perjuangan itu. Nah, alhamdulillah kita tidak diberikan, kita diberi normal, tapi kenormalan kita ini makulun. Iya, itu makulunnya. Dimintai tanggung jawab. Kamu saya beri otak normal. Bagian normal, karena normal bisa bersikap terhadap sesuatu yang ada di otak, bisa benci, bisa mengakui, bisa senang, bisa cinta. Itu kalau otak normal. Dan alhamdulillah kita normal sehingga bisa punya sikap. Kalau tidak normal tidak bisa, Pak. Bahkan ada manusia yang tidak tahu bahwa dia ada. Jadi ada manusia yang tidak tahu bahwa dia ada, Pak. Idiot, agak bisa tahu debil, agak bisa tahu imbecil, agak bisa average, secara umum. Bisa ini mungkin umum. Belajar bisa, nggak belajar bisa, nggak bisa. Lebih dari rata-rata, Pak Imam mungkin. Karena bisa menghafal semuanya itu kan mungkin lebih dari rata. Lebih lagi bisa menemukan yang tidak diketahui orang. Yang berapa ya? Sudah surga. Udah. Wis diputuskan aja ya. Ya, jadi kalau gitu kan saya ringkasnya dengan
jargon namanya, dengan jargon Islam berkemajuan yang bisa berarti dua. Satu, kalimat, kalau kalimat berarti Islam itu memang harus berkemajuan, Islam berkemajuan. Wah, banyak ayat apa ya Rabbana amalu hukum kan darajat itu bagi Allah meninggikan derajat orang punya ilmu gitu dan seterusnya. Kemudian akibatnya maju kualitas iman dan ketahuan kita juga harus semakin maju. Itu saja atas perhatiannya. Dalam bahasa Jawanya minangka kawi gatosan panjenengan sami datang menapa ingkang kula aturaken, kula akeni minangka kehormatan, kesayangan, keselamatan yang kita ucapkan ketika kita akui, ketika kita mengatakan at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat. Kita mengaku Pak, kita dapat itu, tapi itu lillah itu. Mugi-mugi wonten mangkatipun nyuwun pangapunten menawi wonten kegiatan termasuk kalebet tok boten pasean kula pelu kula gara-gara pils palsi. Katanya HP buka bel palsi itu Pak, nanti ada lindungi wajah dan leher, lindungi wajah dan leher. Tapi bapak-bapak kira-kira ya orang kotoran sejauh saya hampir tiap hari ke barat sampai Kandangan, ke timur sampai Ambel Gading, hanya satu eksemplar. Ke selatan sampai Donomulyo. Lalu kadang-kadang siang malam Pak, saya nggak takut malam, alhamdulillah nggak takut malam, jatuh berkali-kali juga alhamdulillah nggak kapok. Itu saya harus bersyukur juga, tipe balik nggak kapok itu juga satu kemampuan, alhamdulillah.